Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurul Hikmah dengan NPM 221110013443 dari kelas manajemen 03 pagi. Saya ingin mempresentasikan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sunarto SEMSI pada mata kuliah Ekonomi Islam. Materi yang akan saya sampaikan mengenai sistem ekonomi Islam. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Berikut adalah perbedaan sistem ekonomi. Dilihat pada misinya, kapitalis berfokus pada kesejahteraan para pemodal. Komunis berfokus pada kesejahteraan bersama. Sedangkan Islam berfokus pada rahmatan lil alamin. Lalu, dilihat dari asasnya, kapitalis bersifat individual, komunis bersifat bersama atau kelompok, sedangkan Islam bersifat keseimbangan yang adil. Lalu, dilihat dari kepemilikannya, kapitalis yaitu pemodal, komunis yaitu pemerintah, Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dilihat dari segi sumber alam, kapitalis terbatas dikendalikan pemodal, komunis terbatas dikuasai pemerintah, Islam tak terbatas bersyukur akan ditambah. Kalau dilihat dari orientasinya, kapitalis berorientasi pada dunia, komunis berorientasi pada dunia, Islam berorientasi pada akhirat. Perbedaan pada sumber nilai yaitu kapitalis pemikiran, komunis rasa, Islam wahyu. Selanjutnya ada misi pada sistem ekonomi Islam. Terdapat dua misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam dan menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Yang kedua membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakhiri dengan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap berekonominya jauh dari ghorar, subhat, apalagi haram. Tujuan sistem ekonomi Islam. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Lalu ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ada 6. Yang pertama adalah melarang maisyir, larangan ghorar, larangan melakukan hal haram, larangan zolim, larangan ikhtiar, larangan riba. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama, hak individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau daruriyah. Asas-asas ekonomi Islam, yang pertama ada al-milkiyah, yaitu konsep kepemilikan. Yang kedua ada tasyarufil milkiyah, yaitu pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga ada tauzi'ul sarwah baina'an na'as, yaitu distribusi kekayaan di antara masyarakat. Kemudian ada pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Terdapat 3 pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, pendekatan menolak atau negotiation, lalu pendekatan memadukan atau integration, yang ketiga, pendekatan menambah nilai atau value addition. Selanjutnya adalah sumber pada ekonomi Islam. Terdapat 2 sumber ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Yang kedua ada As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah, aturan perekonomian syariah. Yang terakhir ada kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikannya menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang kedua kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Yang ketiga kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-daulah. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.